apa di Jawa itu mana dengan dulu Intan itu di Jawa yang berpotensi? Di Jawa itu kalau kita lihat apa namanya intan itu batunya yang pembawanya itu bisa granit, tapi yang paling bagus namanya kimberlite. Tapi kimberlite itu tidak ada di Indonesia. Yang di Martapura itu granit. Granit itu di Pulau Jawa jumlahnya sedikit. Karena apa? Karena apa namanya di sini kebanyakan gunung apinya magmanya bentuknya andesit. Granit itu istilahnya batu beku dalam, jadi dia bentuknya jauh di dalam bumi dengan waktu pembentukan yang lama, makanya bisa muncul intan yang juga pembentukannya lama, itu pembentukan kristalnya. Nah di Jawa itu apa namanya granit itu sedikit dan sangat jarang yang granitnya itu sudah tua dan melapuk. Kalau di apa namanya di Kalimantan Selatan itu sudah tua lapuk, batu granitnya pun sudah tidak ada bentuknya gitu, sudah jadi tanah. Kalau di Jawa makanya itu Jawa itu sangat sedikit apa namanya bahan tambang yang sumbernya dari batu beku, misalnya intan terus emas, itu karena itu tadi mas, batunya itu kita masih fresh. Jawa dan terutama Jawa itu batu-batu vulkaniknya fresh karena vulkaniknya masih aktif. Jadi berarti cara itu bisa disimpulkan berarti gunung-gunung di Jawa sama di luar Jawa itu berarti luas sepokono. Iya, kalau secara geologi jauh gitu. Makanya kalau Kalimantan sekarang kan sudah ada yang aktif. Aktifnya sudah jauh, sudah puluhan juta tahun yang lalu. Berarti wis tinggal kali batunya itu sudah menambang tok gitu. Makanya jadi kayak gitu-gitu. Iya. Tiga itu dipatahin aja gampang. Kalau misalnya di tanah ada apa namanya hidroformasi, jadi pembentukan kristal karena air. Itu misalnya kan air itu bisa melarutkan banyak mineral, terutama misalnya mineral SiO2, kuarsa itu nanti bisa membentuk juga apa namanya kristal-kristal kuarsa. Paling banyak kuarsa itu dari bantuan air, nanti air masuk ke tanah, di antara tanah ada rongga-rongga itu terisi. Makanya mungkin masalah ada geot yang bulat terus bisa dipecahkan, dalamnya ada kristal, itu karena bantuan air. Terus kemudian apa namanya berbeda dengan misalnya korundum, safir sama berlian. Itu ditemukannya pasti di batu beku. Nah kalau misalnya di Martapura di Kalimantan Selatan itu kan mereka ngambil intan dan ada juga safir itu dari batu beku yang sudah tererosi, sudah habis karena apa namanya erosi, karena hujan, karena air, karena sungai gitu. Nah makanya mereka bisa nemunya di sungai. Kalau di Afrika Selatan yang pertambangan intan terbesar di dunia itu sama di Rusia itu, mereka ngebor batu beku.